itu cungkring, peot, seperti tengkorak. Nauzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Serba salah di mata netizen. Baru-baru ini, netizen menjuliti foto Lesti yang dikirimkan di Instagram yang menunjukkan kebersamaannya bersama dengan Rizky Bilar dan Al-Fatih. Netizen menyebutkan bahwa Lesti memiliki tubuh yang kurus, semakin lama semakin kurus dan semakin kecil. Hal ini tentu merupakan julitan yang tidak benar. Lalu bagaimana sudut pandang Islam mengenai apa yang dilakukan oleh netizen? Mari kita simak bersama-sama di Adam History. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai serba salah di mata netizen. Baru-baru ini, Lesti Kejora memposting foto kebersamaan bersama dengan Rizky Bilar dan putranya Al-Fatih, di mana ini merupakan foto saat menghadiri pernikahan kakaknya Lesti Kejora. Terlihat Lesti Kejora dengan cantiknya menggunakan gaun berwarna biru yang senada dengan pakaian yang dipakai oleh Rizky Bilar dan Al-Fatih. Postingan ini di-like oleh jutaan pengguna sosial media Instagram. Tetapi sayang seribu sayang, setelah dilihat dari komentar yang berada dalam postingan tersebut, banyak sekali netizen yang malah melakukan body shaming terhadap Lesti Kejora. Komentarnya menyebutkan bahwa Lesti Kejora sekarang terlihat kurus. Ada yang menyebutkan terlihat cungkring, ada yang menyebutkan peot. Peot itu adalah istilah Sunda untuk sindiran orang yang memiliki badan yang sangat kurus. Lalu disebut juga Lesti itu katanya seperti tengkorak. Belum lagi diungkit-ungkit lagi masa lalu ketika Lesti dan Rizky Bilar ini masih ada dalam masalah KDRT. Nah, jadi kalau saya lihat dari postingan yang ada dalam caption yang diberikan oleh Lesti Kejora ini, tidak ada yang salah. Bahkan Lesti Kejora itu ketika memposting suatu postingan selalu dengan caption yang baik. Kadang-kadang dengan caption Masya Allah, kadang-kadang dengan berzikir, dengan berterima kasih, dengan berdoa. Saya kira apa yang dilakukan oleh Lesti memposting foto tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Tetapi mengapa lagi-lagi netizen ini selalu menjadikan bahan ejekan di sosial media? Disebut Lesti Kejora itu cungkring, peot, seperti tengkorak. Nauzubillah min dzalik. Memang Lesti itu tidak, istilahnya itu tidak memfilter komentarnya, karena memang mungkin ya bagusnya ia tidak mau ambil pusing. Tetapi dosanya itu tetap hadir kepada orang-orang yang mengomentar hal tersebut. Ingat, setiap perkataan kita, setiap tulisan kita itu akan menjadi amal kita. Kalau tulisan kita baik, mendoakan, lalu memuji, membahagiakan orang lain, maka itu akan menjadi amal kebaikan. Akan tetapi kalau komentar kita adalah suatu hal yang buruk, yang dapat menyakiti hati orang lain, maka itu akan menjadi dosa. Tidak terasa jari kita yang mengetik, menuliskan sebuah ejekan, sebuah hinaan, itu menjadi dosa untuk kita. Kalau kita tidak suka, ya udah skip, swipe aja. Jangan sampai kita itu malah menuliskan sesuatu yang akan menyakiti orang lain. Tidak pernah berpikirkah kalau kita berada dalam posisi orang yang dihina, yang menghina itu banyak sekali, bahkan kalau dihitung itu ribuan. Karena memang banyak sekali netizen yang mengomentar foto tersebut, hingga ada 20.000 lebih. Artinya mendapat ejekan begitu banyak dari orang yang kita tidak ketahui dan orang yang tidak mengetahui seperti apa kita, itu menyakitkan.
Walaupun memang Lesti pada saat ini tidak banyak berkomentar, tidak banyak melawan, tetapi bukan berarti ia itu tidak sakit hati ketika membaca komentar-komentar tersebut. Mungkin hari ini kita tidak merasa hal itu akan merugikan diri kita. Komentar-komentar kita seakan-akan itu tidak berbuah apapun untuk diri kita. Tetapi ingatlah, hari pembalasan itu ada. Dan Allah itu tidak akan sedikit pun melewatkan amal seseorang. Kalau amal baik walaupun sedikit, itu akan dibalas. Walaupun amal kejelekannya itu sedikit, akan mendapatkan balasan. Wa may amal misqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat baik walaupun sedikit, ya akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, orang yang melakukan kejelekan walaupun hanya sedikit, tentu akan ada balasan kejelekan juga. Dan setiap komentar kita itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap perkataan yang kita ucapkan, yang kita tulis dalam sebuah komentar, kecuali di sana ada raqib dan atid yang siap mencatat apakah perkataannya baik, apakah komentarnya baik, atau sebaliknya komentarnya, perkataannya buruk, maka siap untuk dicatat. Nah ini yang harus waspada, yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita malah seenaknya, tidak terkontrol jari kita. Wah, berkomentar, kurus, kurus banget, peot, kayak tengkorak, cungkring. Belum lagi ada yang ngebahas, duh strong banget, mau dibanting lagi ya. Astagfirullahaladzim. Apa sih keuntungannya dengan kita mengomentari hal tersebut? Adakah kepuasan hati kita ketika kita berkomentar hal-hal yang negatif? Akankah kita langsung menjadi orang yang kaya setelah kita mengomentari hal tersebut? Yang ada, ekonomi kita masih ada dalam keadaan seperti itu. Bahkan tidak terasa menjadi dosa. Ingat, kita itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita memiliki kekurangan satu sama lain. Dan inilah yang harus kita jauhi, menghina sesama. Sebagai seorang muslim, apalagi yang muslim lagi, al-muslimu alal muslimi kal jasadil wahid. Seharusnya sama muslim itu seperti satu jasad yang utuh. Ketika yang satu anggota badan sakit, yang lainnya harus sakit. Yang lainnya akan merasakan rasa sakit. Ketika satu anggota badan ada dalam kesakitan, yang lain juga akan membantu untuk meringankan rasa sakit tersebut. Ini ada yang sakit, tetapi kita malah tidak merasa sakit. Kita bahagia, kita malah menghina, mengomentari hal-hal yang jelek. Seakan-akan kita ingin bahagia dengan komentar jelek kita di atas penderitaan orang lain. Ya, janganlah kita itu istilahnya memanfaatkan kebaikan Lesti Kejora. Lesti Kejora yang baik, yang tidak menggubris komentar-komentar negatif hari ini, bukan berarti kita bisa seenaknya untuk menghina ataupun mencemoohkan, menyindir. Nauzubillah min zalik. Doa orang yang dizalimi itu akan diijabah. Pada saat itu, ketika kita mengomentari hal-hal yang negatif, kita menyebutkan hal-hal yang menyakitkan orang, berarti orang tersebut sudah kita zalimi. Dan orang yang dizalimi, doanya itu bisa diijabah. Bagaimana kalau pada saat Lesti membaca komentar tersebut lalu sakit hati, lalu berdoa agar orang-orang yang komentarnya ini bisa mendapatkan balasan dari Allah? Apa yang akan terjadi? Kita semakin sengsara. Yang ada Lesti semakin bahagia, karirnya semakin memuncak. Tetapi kita yang berkomentar negatif akan terus ada dalam kesengsaraan. Daripada kita terlalu banyak mengomentari hal-hal negatif dalam diri orang lain, lebih baik kita cari sisi negatif kita untuk kita perbaiki. Ya, kebanyakan orang sekarang itu yang sibuk mengurus orang lain, menghina orang lain, mengatakan ini, mengatakan itu. Kalau kurus disindir, kalau nanti misalkan Lestinya gendut juga disindir.
Lestinya perawatan disindir, gak perawatan disindir juga. Jadi di mata netizen itu serba salah. Gini sedikit salah, itu sedikit salah. Karena memang kita itu tidak akan ada habisnya kalau mengikuti perkataan orang lain. Karena setiap apa yang kita lakukan, kalau di hadapan orang yang tidak suka kepada kita, pasti akan selalu salah. Jadi pada saat ini ya, yang paling baik adalah mendengarkan isi hati dan terus ada dalam jalan yang benar. Seperti itu. Biarkanlah kapilah berlalu, biarkanlah anjing menggonggong, kapilah berlalu. Semangat untuk Lesti, tenangkan hati, jangan terlalu banyak mendengarkan komentar netizen ataupun melihat komentar negatif netizen. Lebih baik kita terus berjalan menuju masa depan kita. Ada hal yang lebih penting yang harus kita jaga, yang harus kita kejar. Ada cita-cita yang harus tercapai. Daripada kita sibuk mengurusi komentar-komentar negatif, lebih baik kita menjadi insan yang lebih baik lagi dengan melakukan hal-hal yang positif. Oke sahabat netizen, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Kita doakan Lesti Kejora semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga ada dalam perlindungannya, terus diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.